Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Adik-adik, hari ini kakak akan membacakan sebuah buku. Bukunya bagus banget. Judulnya Ayo Sholat di Masjid. Nah, di buku ini nanti ada Hasan dan ada Anissa. Seperti yang adik-adik lihat nih di depan bukunya ada 2 orang. Ada Hasan, ada Anissa, dan ada gambar masjid juga. Nah, pasti adik-adik udah gak sabar kan pengen dibacain bukunya. Yuk adik-adik, kita baca bismillah dulu yuk sebelum baca buku. Supaya apa-apa yang kita baca bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan ya. Ayo adik-adik kita baca bismillahnya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga buku ini yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ayo adik-adik, udah gak sabar lagi nih pengen baca bukunya. Ayo kita buka yuk bukunya. Hari ini Hasan dan Anissa akan pergi ke masjid. Masjid adalah rumah ibadah khusus umat Islam. Anissa sangat senang akan ke masjid. Dia belum pernah ke masjid sebelumnya. Nih adik-adik bisa dilihat di gambarnya. Ada ibu yang lagi ngerapihin jilbabnya Anissa, sedangkan ayah dan Hasan lagi menutup pintu. Mereka siap-siap mau ke masjid adik-adik. Yuk kita lanjut yuk bacanya. Ayah mengendarai mobil menuju masjid. Lihat Anissa, di sana itu masjidnya, kata Hasan, kakak Anissa. Anissa bersandar di dekat jendela agar bisa memandang masjid. Wow, masjid itu indah, kata ibu. Wah, adik-adik, mereka udah sampai adik-adik di masjid, tapi mereka masih ada di mobil, belum turun adik-adik. Kita lanjut ya. Ayah memarkir mobilnya. Hasan dan Anissa pun keluar dari mobil. Masjidnya besar, kata Anissa. Dan lihat semua jendela besar itu. Aku suka menaranya, kata Hasan, sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan yang tinggi. Tuh, lihat adik-adik, masjidnya bagus ya. Ya Allah, Masya Allah. Dan orang-orang sudah rame ternyata adik-adik yang mau ke masjid. Tuh, lingkungan masjidnya juga asri, banyak pohon-pohonnya adik-adik. Yuk, kita lanjut yuk. Sekarang, ibu, ayah, Hasan, dan Anissa sudah berada di dalam masjid. Kita ketemu lagi setelah kita selesai sholat, kata ayah kepada Anissa. Beliau memegang tangan Hasan dan berlalu. Nih, karena di masjid tempat berwuduknya dipisah ya adik-adik. Laki-laki dan perempuan dipisah tempat wuduknya. Jadi Hasan perginya dengan ayah, sedangkan Anissa dengan ibu. Ayo kita lanjut baca ya. Kemana ayah dan Hasan pergi, Bu? Tanya Anissa. Di masjid, jamaah laki-laki dan perempuan sholatnya terpisah, jawab ibu. Ayo Anissa, kita wudhu dulu sebelum sholat. Tuh, ibu dan Anissa siap-siap mau ngambil wudhu adik-adik. Yuk kita lanjut ya bacanya. Anissa dan ibu pergi ke tempat wudhu khusus perempuan. Di sana ada perempuan dan anak-anak perempuan duduk di kursi yang pendek. Mereka membasuh tangan, wajah, kaki mereka dengan air. Sesuai urutan berwudhu yang benar ya adik-adik.
Nah, adik-adik masih ingat gak urutan wuduk yang benar? Kalau masih ada yang salah-salah, nanti dipelajari lagi ya. Yuk kita lanjut ya bacanya. Sekarang saatnya Anissa untuk berwudu. Ibu membantunya. Anissa membuka keran dan memercikan air kemana-mana. Wah, adik-adik, sepertinya Anissa senang sekali. Karena ini adalah pengalaman pertamanya ke masjid adik-adik. Duh, Anissa. Dia sepertinya pengen main-main dulu sama airnya adik-adik. Kita lanjut ya. Kamu tidak boleh membuang-buang air, nasihat ibu. Lihat, kamu sudah membuat baju ibu basah. Ibu berwuduk setelah Anissa. Nah, adik-adik lihat tuh, ya Allah, Anissa sampai mengenai baju ibu karena asik bermain dengan airnya adik-adik. Ya Allah, Anissa. Ayo kita lanjut ya adik-adik bacanya. Anissa dan ibu berjalan ke ruang sholat khusus perempuan. Anissa, lepas sepatumu dan taruh di rak sepatu, kata ibu. Anissa menemukan tempat terbaik untuk menaruh sepatu pinknya yang mengilap. Wah, jadi adik-adik kalau kita ke masjid, taruh sepatunya yang rapi di tempat sepatu atau rak sepatu yang telah disediakan ya. Jadi sepatu atau sendalnya tidak boleh berantakan ya. Yuk kita lanjut ya. Anissa akhirnya bisa sholat di ruang sholat khusus perempuan. Dia membuka pintu dan berjalan ke dalam ruangan. Ayo kita cari tempat untuk sholat, kata ibu. Nah, adik-adik bisa lihat nih, ada beberapa orang anak kecil ya, yang seumuran Anissa dan ada juga yang masih balita. Mereka lagi siap-siap menunggu waktu sholat sepertinya dengan ibunya. Nah, tapi adik-adik, kalau misal di dalam masjid, tidak boleh ngomongnya keras-keras, apalagi berteriak. Dan jangan berlari-larian ya di masjid. Nah, kita lanjut ya adik-adik bacanya. Anissa memandang sekelilingnya, lalu melihat ke atas. Ibu, atapnya bulat, kata Anissa. Itu namanya kubah, jawab ibu. Anissa memandangi kubah yang bentuknya cantik dan berwarna-warni. Nah, lihat nih, Masya Allah, cantik sekali adik-adik kubah masjidnya. Ya Allah, tuh adik-adik, bagus banget adik-adik kubah masjidnya. Pantesan Anissa terkagum-kagum melihatnya ya. Yuk kita lanjut ya. Ibu dan Anissa duduk di tengah-tengah masjid. Karpetnya sangat lembut dan halus. Jariku bahkan bisa dimasukkan ke dalamnya, kata Anissa. Iya, kamu benar Anissa, karpetnya sangat halus, kata ibu. Aku juga suka motif bunga di atasnya, kata Anissa. Masya Allah, bagus ya adik-adik karpet di masjid ini. Yuk, kita lanjut ya. Anissa melihat beberapa jendela kecil. Dia mengintip dari sana. Hasan, teriak Anissa. Ibu, aku melihat Hasan. Anissa, bisik ibu, kamu jangan berteriak di dalam masjid. Kamu bisa mengganggu orang lain. Baik, maaf bu, bisik Anissa. Jadi, seperti yang kakak bilang tadi adik-adik, kita nggak boleh berteriak kalau di dalam masjid supaya kita dan jamaah yang lainnya bisa sholatnya dengan khusyuk adik-adik ya. Yuk kita lanjut ya. Hasan ternyata mendengar Anissa memanggilnya. Dia menengok ke atas dan melambaikan tangannya kepada Anissa. Tuh ada Hasan dan ayah. Mereka juga udah siap sholatnya adik-adik. Tuh Hasan juga melihat Anissa dan ibu. Kita lanjut ya. Lihat, kata Hasan, di sana ada Ali. Ali adalah teman sekolah Hasan. Hasan berlalu menuju ke arah Ali. Tapi
seorang lelaki memegang lengannya untuk menghentikannya. Kemudian ayah menasihati Hasan untuk tidak berjalan di depan orang yang sedang sholat. Hasan pun berjalan di belakang orang yang sedang sholat dengan sopan untuk menemui Ali. Nah, adik-adik, jadi kalau kita di dalam masjid, kalau ada orang yang lagi sholat, kita tidak boleh berjalan di depannya ya adik-adik. Kita bisa berjalan di belakangnya. Ya, yuk kita lanjut ya. Hasan duduk. Dia melihat sebuah lengkungan besar di dinding. Itu namanya mihrab, kata ayah. Mihrab menandakan kiblat, arah kemana kita sholat. Aku akan sholat tepat di depan mihrab, kata Hasan. Hanya imam yang berdiri di sana, Hasan. Ayah menjelaskan dengan senyuman. Nah, adik-adik, jadi di dalam masjid itu ada mihrab, adik-adik. Itu adalah penanda kiblat arah kita sholat. Nah, kita lanjut ya. Di dekat mihrab ada ruangan dengan tangga naik. Apakah itu panggung? Tanya Hasan. Bukan, itu namanya mimbar. Pada hari Jumat, sebelum sholat Jumat, penceramah berdiri di atas mimbar dan memberikan khotbah tentang agama Islam. Nah, jadi adik-adik, selain ada lengkungan besar atau mihrab tadi, juga ada seperti ruangan dan ada tangga untuk naiknya. Ini adalah tempat khotib untuk menyampaikan khutbah pada hari Jumat, adik-adik. Nah, yuk kita lanjut ya. Seseorang berjalan ke depan dan memulai azan. Suaranya besar dan kencang. Siapa dia, ayah? Tanya Hasan. Dia adalah muazin, seseorang yang melantunkan azan untuk memanggil orang-orang untuk sholat, jelas ayah. Setiap orang di dalam masjid dapat mendengar azan termasuk ibu dan Anissa. Nah, adik-adik, jadi orang yang melantunkan azan atau yang azan itu kita sebut dengan muazin. Nah, kita lanjut ya. Sekarang waktunya sholat. Anissa berdiri di sebelah ibu. Kata ibu, baik bu, kata Anissa. Aku akan sholat seperti seorang perempuan dewasa. Imam memulai sholat. Allahu Akbar. Kemudian beliau melantunkan bacaan sholat dengan suara yang indah. Anissa belum pernah mendengarnya. Nih adik-adik, sholatnya sudah dimulai. Ini adalah tempat sholatnya yang perempuan di bagian atas ya adik-adik. Nih ada Anissa berdiri di samping ibu. Yuk kita lanjut ya bacanya. Kita lanjut ya adik-adik. Sholat telah selesai dan ruang sholat tidak sunyi lagi. Beberapa orang sudah pergi dan beberapa masih tinggal di ruang sholat. Ibu, kita pergi sekarang? Tanya Anissa. Belum, ibu masih mau sholat sebentar lagi, kata ibu. Nih, semuanya udah selesai sholat adik-adik, tapi masih ada yang mau sholat sunat, termasuk ibu adik-adik. Yuk kita lanjut ya. Sekarang saatnya mencari ayah dan Hasan. Lihat bu, itu Hasan. Ayah sedang berbincang dengan temannya, kata Anissa. Dia berlari ke arah Hasan dan memeluknya. Duh, Masya Allah Anissa seperti tidak bertemu Hasan dengan waktu yang lama ya adik-adik. Duh, Masya Allah, so sweet sekali ini Anissa sama Hasan ya. Ya, kita lanjut ya adik-adik. Saat berjalan keluar masjid, Hasan melihat sebuah kotak di atas meja. Orang-orang memasukkan uang ke dalam kotak tersebut. Apa itu ibu? Tanya Hasan. Itu kotak sedekah. Uang yang kita masukkan ke dalam akan diberikan ke orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan, kata ibu. Nah, jadi adik-adik, di masjid itu ada kotak yang
dipakai atau digunakan untuk tempat sedekah adik-adik. Jadi jika ada jamaah yang mau bersedekah bisa memasukkan uangnya ke dalam kotak tersebut adik-adik. Yuk kita lanjut ya. Boleh aku memasukkan uang ke dalam kotak? Tanya Hasan kepada ayah. Tentu saja boleh, kata ayah. Saatnya untuk pulang ke rumah. Nah, adik-adik, Hasan juga ikutan memasukkan uang ke dalam kotak sedekah adik-adik. Ini adalah contoh yang bagus adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Hasan dan Anissa merasakan hari yang indah di masjid. Masya Allah adik-adik, ini masjidnya benar-benar indah adik-adik. Dan lingkungannya juga asri karena banyak pepohonan di kiri kanan masjidnya adik-adik. Subhanallah, pantesan adik-adik Anissa dan Hasan merasa senang banget adik-adik. Pengalaman pertama mereka ke masjid benar-benar luar biasa adik-adik. Masya Allah. Ini Hasan, Anissa, ibu dan ayah sudah selesai sholat dan mereka semua siap-siap pulang dan kembali ke rumah adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya kita baca bukunya. Semoga apa yang sudah kita baca tadi menjadi ilmu yang bermanfaat adik-adik dan kita bisa meniru Hasan dan Anissa supaya kita bisa sholat di masjid adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan adik-adik.